Halo sahabat pengayoman, video kali ini berupa video tutorial terkait penginputan dokumen manajemen resiko yang sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 5 Tahun 2018 tentang penerapan manajemen resiko di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Silakan disimak sampai akhir, jangan setengah-setengah ya. Teman-teman harus tahu bahwa terdapat 6 proses penerapan manajemen risiko yang meliputi 1. Penetapan tujuan, 2. Identifikasi risiko, 3. Analisa risiko, 4. Evaluasi risiko, 5. Penanganan risiko, 6. Pemantauan dan review. Untuk penyusunan dokumen manajemen risiko, kita awali dengan mengisi sheet penetapan tujuan. Di sheet ini terdapat 5 kolom ya. Tapi sebelumnya kita isi dulu unit pemilik risiko dan periode penerapannya. Untuk pemilik risiko diisi dengan nama satuan kerja dan periode penerapannya diisi dengan tahun penerapan manajemen risikonya. Kolom pertama diisi dengan nomor urut. Kolom kedua kita isi dengan program dan kegiatan yang ada dalam Renstra atau di dokumen Renja Form AB pada aplikasi Sakti. Untuk panduan detailnya, saat ini terdapat 4 program yang dipangku oleh kementerian dan disebar hingga ke unit satuan kerja terkecil. Adapun program tersebut adalah A. Program pembentukan regulasi, B. Program penegakan dan pelayanan hukum, C. Program pemajuan HAM, dan D. Program dukungan manajemen. Sementara untuk kegiatan dapat dilihat dan dipilih sesuai dengan program yang dijalankan pada rincian sebagai berikut. A. Pengelolaan administratif dan fasilitatif kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. B. Penyelenggaraan administrasi hukum umum di wilayah. C. Penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah. D. Dukungan manajemen dan teknis lainnya di UPT pemasyarakatan. E. Penyelenggaraan fungsi pengkoordinasian pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian di wilayah. F. Penyelenggaraan kekayaan intelektual di kantor wilayah. G. Penyelenggaraan fasilitasi pembentukan regulasi di wilayah. H. Penyelenggaraan pemajuan HAM di wilayah. I. Penyelenggaraan fasilitasi perencanaan, pemantauan, dan evaluasi produk hukum di wilayah. J. Penyelenggaraan kesadaran dan pemahaman hukum di wilayah. K. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM di wilayah. Untuk kolom ketiga, pada entitas kantor wilayah dan unit pelaksanaan teknis diisi dengan sasaran program yang ada dalam Renstra atau Renja. Untuk kolom keempat diisi dengan indikator kinerja program dalam Renstra atau Renja. Untuk kolom kelima diisi dengan masalah yang menghambat pelaksanaan program dan kegiatan. Tips buat perumusan masalah. Pertama, jangan menetapkan masalah yang terlalu general atau tidak eksplisit. 2. Tetapkanlah masalah yang mengandung resiko dan yang berpotensi mengganggu tercapainya tujuan pelaksanaan program atau kegiatan dengan cara berkoordinasi dan berkonsultasi kepada pimpinan atau pejabat yang dianggap memiliki tingkat akuntabilitas dan kewenangan yang cukup dalam mengelola risiko. Selanjutnya, proses identifikasi risiko yang nantinya akan kita isi dalam sheet daftar risiko yang terdiri dari 12 kolom. Dimulai
dengan kolom pertama berisikan nomor urut. Untuk kolom kedua berisi indikator kinerja yang diambil dari indikator kinerja program yang terdapat pada dokumen Renja. Untuk memudahkan teman-teman sekalian, para pengampu dari unit eselon 1 telah memberi rumus duplikasi pada kolom ini, yang muatan isinya sama dengan kolom 4 di sheet penetapan tujuan. Pada kolom ketiga pun juga demikian, berisi masalah yang telah disusun dari masing-masing indikator kinerja. Dan di kolom ini juga telah dibantu dengan rumus duplikasi dari kolom 5 sheet penetapan tujuan. Pada kolom keempat, pernyataan resiko diisi dengan identifikasi kejadian atau peristiwa yang mungkin terjadi dalam menjalankan proses kegiatan atau program yang berdampak merugikan terhadap pencapaian tujuan. Tips buat teman-teman sekalian, permasalahan yang di sheet penetapan tujuan sudah mengandung resiko, dan masalah itu dikategorikan dapat beresiko menghambat tercapainya tujuan program atau kegiatan. Teman-teman dapat mengisi kolom keempat pernyataan risiko itu dengan masalah yang ada di kolom ketiga tadi. Kolom kelima diisi dengan pemilik risiko atas peristiwa yang sudah diidentifikasi. Kolom keenam diisi dengan penyebab atau akar penyebab terjadinya risiko. Kolom ketujuh diisi dengan sumber risiko yang bisa berasal dari internal atau eksternal. Kolom ke-8 diisi dengan klasifikasi penanganan risiko. Kita menginput C bila risiko tersebut dapat dikendalikan atau controllable, dan UC bila risiko dimaksud tidak dapat dikendalikan atau uncontrollable. Di kolom ke-9 kita isi dengan dampak dari risiko yang pastinya ada keterkaitan dengan pencapaian tujuan. Pada kolom yang ke-10 kita akan menetapkan pihak-pihak yang terkena dampak. Pihak-pihak yang terkena dampak yaitu seperti pegawai, unit pelaksanaan teknis, kantor wilayah, unit utama, sampai dengan kementerian, termasuk masyarakat dan stakeholder lainnya. Jadi, kita menentukan pihak mana yang akan terkena dampak apabila risiko itu terjadi. Kolom ke-11 yaitu kolom pengendalian intern yang ada. Di kolom ini kita menguraikan kegiatan pengendalian terhadap risiko. Kegiatan pengendalian harus sesuai dengan kebijakan atau standar operasional prosedur (SOP) yang ada di unit pemilik risiko kita. Untuk kolom 12, kita isi dengan uraian sisa risiko. Bisa diisi dengan narasi sisa dari risiko setelah dikendalikan, bila memang masih terdapat sisa risiko. Namun, bisa juga diisi dengan frasa tidak ada sisa risiko bila memang langkah pengendalian benar-benar telah menurunkan level kemungkinan dan dampak menjadi paling kecil atau menghilangkan risiko. Output analisa risiko adalah status dan peta risiko. Di sheet ini terdapat 8 kolom dengan uraian sebagai berikut.
Kolom yang pertama diisi dengan nomor urut. Kolom yang kedua diisi dengan sisa resiko yang ditentukan berdasarkan penilaian atas peristiwa risiko yang berhasil diidentifikasi dihadapkan dengan pengendalian yang sudah ada atau sama dengan kolom 12 di sheet daftar risiko. Kolom yang ketiga diisi dengan kriteria kemungkinan. Kriteria kemungkinan itu terdiri dari 1. Kriteria kemungkinan sangat kecil. Artinya, sangat kecil kemungkinan risiko itu terjadi dalam periode 1 tahun. Kriteria kemungkinan kecil. Artinya, kecil kemungkinan terjadi risiko itu dalam periode 1 tahun. 3. Kriteria kemungkinan moderat. Artinya, kemungkinan terjadi risiko itu 50/50 dalam periode 1 tahun. 4. Kriteria kemungkinan hampir pasti. Artinya, hampir pasti terjadi risiko tersebut dalam periode 1 tahun. 5. Kriteria kemungkinan pasti. Artinya, pasti terjadi dalam periode 1 tahun. Kolom keempat diisi dengan nilai skala kemungkinan. Nilai skala kemungkinan itu dapat dilihat dalam ketentuan berikut. Sangat kecil, dia bernilai 1. Kecil bernilai 2. Kalau moderat bernilai 3. Hampir pasti bernilai 4. Dan yang pasti bernilai 5. Kolom kelima diisi dengan kriteria dampak. Kriteria dampak yang diisi sesuai atau sama dengan yang ada di kolom 10 sheet daftar risiko. Kolom ke-6 diisi dengan nilai kriteria dampak, yakni dampak kepada pegawai bernilai 1, dampak ke unit pelaksanaan teknis atau satker bernilai 2, dampak ke kantor wilayah bernilai 3, dampak ke unit utama atau eselon 1 bernilai 4, dan dampak ke kementerian bernilai 5. Kolom yang ke-7 diisi dengan tingkat risiko yang nilainya merupakan hasil perkalian kolom 4 dengan kolom 6. Kolom yang ke-8 di sheet peta risiko diisi dengan warna tingkat risiko. Tingkat risiko dirumuskan dengan ditandai warna seperti ini. Jika risiko sangat rendah dengan nilai 1 sampai 5, warna hijau. Jika risiko rendah dengan nilai 6 sampai 10, warna biru. Jika risiko sedang dengan nilai 11 sampai 15, warna kuning. Jika risiko tinggi dengan nilai 16 sampai 20, warna oranye. Dan risiko sangat tinggi dengan nilai 21 sampai 25 berwarna merah. Kegiatan selanjutnya adalah evaluasi risiko yang akan diinput dalam sheet indikator risiko dengan indikator yang akan kita isi sebagai berikut. Kolom pertama, kita mengisinya dengan nomor urut. Kolom kedua diisi dengan sisa risiko yang ditentukan berdasarkan
penilaian atas peristiwa risiko yang berhasil diidentifikasi, dihadapkan dengan pengendalian yang sudah ada, atau sama dengan kolom 2 sheet peta risiko. Kolom ketiga diisi sesuai tingkat risiko. Ini juga sama dengan isi yang ada di kolom 7 sheet peta risiko. Kolom keempat yaitu kolom prioritas risiko, diisi dengan angka prioritas atas risiko yang ditentukan oleh penanggung jawab dan ketua unit pemilik risiko terkait risiko yang mana yang harus kita prioritaskan pengendaliannya. Kolom yang kelima yaitu kolom toleransi risiko. Di kolom ini diisi dengan harapan atas tingkat risiko akhir yang diperoleh sebagai hasil penanganan risiko. Harapan yang dimaksud adalah apabila kita telah melakukan pengendalian risiko, kita berharap nilai kriteria kemungkinan atau nilai kriteria dampaknya berkurang atau turun dari nilai sebelumnya. Jadi, kita menentukan dan mengisinya dengan nilai harapan apa yang akan turun apabila kita telah melakukan pengendalian risiko, baik itu nilai kriteria kemungkinan yang turun atau nilai kriteria dampak yang akan turun. Kolom yang keenam, indikasi indikator risiko. Di kolom ini kita mengisinya dengan kuantifikasi penyebab atau akar penyebab terjadinya risiko. Isinya sama dengan kolom 6 sheet daftar risiko. Namun di kolom ini kita harus menguraikannya dengan menerangkan kuantitatif, persentase atau indeksnya dilihat dari indikator kinerja yang tertuang dalam kolom 4 sheet penetapan tujuannya. Kolom 7 ini kolom batas aman. Di kolom ini teman-teman mengisinya dengan batas aman yang akan dicapai dalam menangani penyebab yang muncul. Artinya, penyebab yang kita tuangkan dalam kolom 6 tadi, apabila kita sudah lakukan langkah pengendalian dan mendapatkan hasil, maka hasilnya kita tuangkan dalam kolom yang ketujuh dengan berbentuk kuantitatif, persentase, dan indeks sesuai juga dengan uraian yang teman-teman isi dalam indikator kinerja yang ada di kolom 4 di sheet penetapan tujuan. Selanjutnya adalah mengisi sheet penanganan risiko. Dimulai dari kolom 1 yang diisi dengan nomor urut. Kolom 2 diisi dengan kuantifikasi penyebab atau akar penyebab terjadinya risiko, atau sama dengan kolom 6 sheet indikator risiko. Kolom ketiga diisi dengan batas aman yang akan dicapai dalam menangani indikasi risiko yang muncul, atau sama dengan isi kolom 7 sheet indikator risiko. Kolom 4 diisi sesuai dengan opsi penanganan risiko dengan pilihan sebagai berikut. 1.
mengurangi kemungkinan dan atau menurunkan dampak terjadinya resiko. 2. Mengalihkan resiko. 3. Menghindari resiko. Dan 4. Menerima resiko. Kolom kelima diisi dengan kegiatan pengendalian tambahan sesuai opsi penanganan resiko. Kolom keenam diisi dengan output kegiatan pengendalian. Apabila teman-teman telah melakukan kegiatan pengendalian, maka hasil dari kegiatan itu apa? Dan hasil itu akan menjadi bahan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan kegiatan pengendalian risiko yang teman-teman sudah laksanakan. Kolom ketujuh diisi dengan target output kegiatan pengendalian. Target ini sifatnya kuantitatif, baik berupa persentase dan indeks sesuai dengan output kegiatan pengendalian yang dilaksanakan. Kolom ke-8 diisi dengan jadwal pelaksanaan kegiatan pengendalian. Jadwal kegiatan ini bisa dilakukan per minggu, per bulan, per triwulan, sampai per semester, atau sampai dengan per tahun. Kolom ke-9 yaitu kolom penanggung jawab. Kolom ini diisi dengan unit penanggung jawab kegiatan pengendalian. Penanggung jawab kegiatan pengendalian ini minimal selevel dengan kepala subbagian. Kolom yang ke-10 cadangan resiko. Kolom ini berisi berupa dana antisipasi atau tanggap darurat atas terjadinya risiko di luar kendali unit pemilik risiko terkait risiko yang ditangani. Pemantauan dan review dilaksanakan dan dimaksudkan untuk memastikan bahwa manajemen risiko dan usulan perbaikan telah dilaksanakan sesuai rencana. Semuanya kita akan tuangkan dalam sheet terakhir di proses penerapan manajemen risiko, yaitu sheet pemantauan risiko. Kolom pertama kita isi dengan nomor urut. Kolom kedua yaitu kolom kegiatan pengendalian. Diisi dengan kegiatan pengendalian sesuai opsi penanganan risiko yang ada di kolom 5 sheet rencana aksi penanganan risiko. Kolom ketiga diisi dengan output kegiatan pengendalian sama dengan kolom 6 sheet rencana aksi penanganan risiko. Kolom yang keempat. Di kolom ini diisi dengan target output kegiatan pengendalian. Dia sama dengan kolom 7 sheet rencana aksi penanganan risiko. Kolom kelima diisi dengan realisasi output kegiatan pengendalian yang telah dilaksanakan. Kolom keenam diisi dengan capaian indikator pengendalian. Hasil perkalian kolom 5 dan kolom 4 sehingga mendapatkan jumlah persentase capaian indikator pengendaliannya. Kolom ketujuh diisi sesuai dengan kuantifikasi penyebab atau akar penyebab terjadinya risiko. Ini sama dengan kolom 6 sheet indikator risiko atau kolom 2 sheet rencana aksi penanganan risiko. Kolom ke-8 diisi sesuai dengan batas aman yang akan dicapai dalam menangani indikasi risiko yang muncul. Isinya sama dengan kolom 7 sheet indikator risiko atau kolom 3 sheet rencana aksi penanganan risiko. Kolom ke-9 realisasi
diisi sesuai dengan realisasi batas indikator resiko yang terjadi melalui perkalian antara persentase capaian indikator pengendalian di kolom 6 dengan batas aman di kolom 8. Kolom ke-10. Untuk mengetahui persentase di kolom ini, teman-teman harus mengalihkan realisasi indikator risiko dan batas aman yang di indikator risiko. Hasilnya dituangkan dalam kolom yang ke-10 ini berbentuk persentase. Kolom ke-11 yaitu resiko residu. Kolom ini diisi dengan resiko residu setelah penanganan resiko yang dihitung dari perkalian antara persentase capaian indikator resiko kolom 10 dengan toleransi resiko kolom 5 pada sheet indikator resiko. Kolom ke-12 diisi dengan keterangan tindak lanjut atas resiko residu dengan pengaruhnya terhadap capaian indikator kinerja. Kolom ini nantinya akan diisi setelah ada tindak lanjut atas pengendalian resiko residu, sehingganya di awal tahun memang masih belum terisi.